Good afternoon, viewers. How are you today? Nusantara News is back to greet you with interesting and reliable news. With me, Ufaina, And I am Mirza Latukau. this is Nusantara News in full. The latest news comes from Maluku, namely the oldest port in Maluku province. For Amsterdam, this port is located in Hila, Lehitu Subdistrict, Central Maluku District, Maluku Province. This port has a unique and interesting history. Here is the news. Terima kasih rekan Ulfa dan Mirza. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di Benteng Amsterdam, Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada dengan narasumber yang Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Baik. Jadi Bapak sebagai penjaga di sini sudah lama Bapak menjaga benteng ini? Sudah sejak tahun 86 sudah ada di sini. Tahun 86 ya sudah di sini. Kapan waktu berkunjung ke Benteng Amsterdam ini? Maksud kapan waktu berkunjung itu artinya pertanyaan kapannya siapa? Kapan itu? Kapan waktu jam berkunjung maksudnya Ya. Pak? Oh, maksud jam berkunjung. Dari kapan benteng buka sampai tutup? Jadi Benteng Amsterdam ini itu jam berkunjungnya itu sejak jam 7.30 sampai dengan jam 6 sore. Bapak, Benteng Amsterdam ini menceritakan tentang apa saja? Jadi Benteng Amsterdam ini yang jelas dia menceritakan tentang sejarah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Maluku. Ya. Jadi dia menceritakan tentang sejarah bangsa-bangsa Eropa ke Maluku untuk mencari rempah. Jadi kemudian dia menceritakan tentang bagaimana perlawanan kerajaan Hitu, kerajaan Islam di abad 16. Di abad 16 itu perlawanan kerajaan itu terhadap bangsa Belanda. Jadi Benteng Amsterdam menceritakan tentang sejarah masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Maluku. Bapak, bagaimana awal mula Benteng Amsterdam ini berdiri Pak? Ya. Jadi Benteng Amsterdam ini awalnya adalah sebuah gudang rempah Portugis, sebuah loji Portugis yang dibangun pada tahun 1512 oleh bangsa Portugis. Jadi bangsa Portugis itu pertama kali masuk Maluku pada tahun 1512 yang dipimpin oleh seorang gubernur jenderalnya bernama Magalhães dan seorang sekretaris jenderalnya bernama Francisco Sirau. Mereka berdua yang membangun sebuah gudang atau lebih dikenal dengan nama loji Portugis. Kemudian bangsa Belanda masuk Maluku pada tahun 1605 dan pada saat itu bangsa Belanda dibantu oleh kerajaan itu karena sebelum Portugis masuk Maluku di 1512 itu kerajaan Islam sudah ada lebih dulu di sini yang dikenal dengan nama kerajaan Hitu. Nah, pada saat bangsa Belanda masuk Maluku pada tahun 1605 kerajaan Hitu membantu Belanda untuk mengusir Portugis. Setelah Portugis angkat kaki, kemudian gudang rempah ini diubah menjadi sebuah kubu pertahanan sekaligus dinamakan Benteng Amsterdam, dan ini adalah benteng yang pertama kali dibangun di Maluku. Jadi bangunannya awalnya ada sebuah loji Portugis, kemudian diubahnya dengan ditambah beberapa sudut yang namanya bastion ini. Itu ditambah oleh Belanda karena mereka sudah ubah menjadi sebuah kubu pertahanan sekaligus dinamakan Benteng Amsterdam, dan ini adalah benteng yang pertama kali Belanda bangun di Maluku. Ya. Peninggalan bersejarah apa yang ada di benteng ini dan kira-kira sudut manakah yang paling bersejarah di benteng ini Pak? Jadi kalau bicara tentang peninggalan apa saja yang ada di Benteng Amsterdam ini, Benteng Amsterdam ini dulu setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia, tepatnya bulan Maret tahun 1943. Di situ ada peninggalan sebuah tiang bendera dan semua meja marmer yang saat ini dia menjadi inventarisir di
rumah raja negeri Hila. Ya, karena itu adalah milik negara, makanya dititip di rumah raja karena dia menjadi inventarisir negara. Ya. Kemudian peninggalan lain yang ada seperti di lantai 2 Benteng Amsterdam itu ada lukisan-lukisan ikan hasil penelitian di Maluku pada tahun 1717 oleh seorang peneliti Jerman yang bernama Rumpius. Ya. Rumpius itu dia berkebangsaan Jerman, dia ingin masuk ke Indonesia, dia rela menjadi serdadu Belanda. Rumpius itu adalah seorang ahli botani. Dari hasil penelitian Rumpius ada ilmu yang namanya arkeolog, yaitu adalah penemuan Rumpius. Jadi peninggalan selain yang lain, salah satunya itu adalah lukisan-lukisan ikan itu adalah hasil penelitian di Maluku pada tahun 1717. Sementara peninggalan yang lain seperti meriam itu dia diangkat oleh tentara pada tahun 1974. Tentara Patimura mengangkat 12 buah meriam di Benteng Amsterdam dan 2 meriam di Gereja Tua Immanuel. Nah, jadi meriam itu dibawa ke kota, dan sebagai bukti bahwa meriam itu pernah diangkat di sini, di kantor Gubernur Maluku itu ada meriam, dan meriam itu diangkat dari Benteng Amsterdam, dan itu meriam yang diangkat dari Benteng Amsterdam dan dibawa ke Ambon dan diletakkan di kantor Gubernur Maluku. Sedikit himbauan kepada adik-adik pelajar dan masyarakat terkait dengan undang-undang cagar budaya. Saya sangat berharap lewat adik-adik siswa inilah bisa menyuarakan sehingga meriam yang ada di kantor gubernur itu dikembalikan ke tempatnya di Benteng Amsterdam, karena kantor gubernur itu bukan sebuah situs cagar budaya yang perlu dilindungi. Terima kasih. Ya, Pak. Bapak, apa saja yang dilakukan untuk menjaga dan merawat benteng ini? Apa saja yang dilakukan untuk menjaga dan merawat benteng ini? Jadi begini, untuk merawat dan menjaga sebuah situs cagar budaya itu tidak bisa kita menjaga dan merawat sebuah bangunan sekolah. Beda. Kenapa saya katakan beda? Karena untuk merawat dan menjaga, khususnya untuk sistem perawatannya, itu sangat terkait dengan undang-undang cagar budaya. Ya. Jadi tidak bisa sebarang orang cara merawat dan menjaga Benteng Amsterdam tanpa ada bimbingan teknis dari tenaga-tenaga arkeolog yang ada di Maluku, terutama di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku di Wayame di Kota Jawa sana. Itu. Jadi harus ada bimbingan teknis khusus bagaimana cara merawatnya. Jadi kalau potong rumput ya bisa, tapi bagaimana dengan bentuk bangunan-bangunannya, cara merawat bangunannya itu. Jadi sistem perawatannya itu sesuai dengan petunjuk yang ada, yang sudah diberikan tugas dan fungsi kepada seorang juru pelihara. Jadi tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang bukan diberikan tanggung jawab sebagai juru kunci atau juru penjaga di situs tersebut. Karena penjaga sudah tahu bagaimana teknis merawat cagar budaya itu. Menurut Bapak, apakah yang membuat para wisatawan bisa tertarik untuk datang ke benteng ini? Ya, apa saja yang bisa membuat wisatawan tertarik kepada benteng ini? Yang pertama, Benteng Amsterdam ini adalah sebuah ikon Pulau Ambon. Karena benteng yang masih utuh di Pulau Ambon satu-satunya adalah Benteng Amsterdam. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem perawatannya benteng ini masih dibilang masih lebih baik dari semua benteng yang ada di Maluku. Itu yang pertama. Karena dia masih bersih dan sebagainya. Kita bisa lihat di benteng-benteng yang lain yang memang sistem perawatannya masih belum enak. Kemudian yang ketiga, cara pelayanan pengunjung. Itu. Kita tetap melayani pengunjung sesuai dengan kita sebagai seorang juru pelihara yang punya tugas khusus harus melayani pengunjung seperti yang ada sekarang. Apapun bentuknya, adik-adik datang saya harus melayani dan bisa memberikan itu. Makanya seorang juru pelihara itu bukan saja diangkat
Lalu karena orang itu ditunjuk dan dia menjadi juru pelihara, karena itu dari keluarga dekat dan sebagainya, itu tidak boleh. Seorang juru pelihara itu diangkat minimal latar belakang sejarah sebuah situs cagar budaya itu harus kuasai. Karena pengunjung yang datang di sebuah benda cagar budaya, bukan saja mereka mau lihat bentuknya, tapi mereka juga mau tahu ceritanya. Bagaimana pendapat para pengunjung ketika berkunjung ke benteng ini, Pak? Ya, bagaimana pendapat para pengunjung yang berkunjung ke benteng ini? Kalau dari 100% berdasarkan kita punya buku tamu, di situ ada kolom yang namanya kolom komentar. 80% menyatakan bagus, 20% menyatakan bahwa perlu perawatan yang lebih bagus. Pesan dan kesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa terkait benteng ini? Saya cuma mau berpesan kepada pemirsa, terutama anak-anak sekolah yang datang ke sini. Tolong promosikan. Promosi Benteng Amsterdam ini lewat Facebook, lewat YouTube, tolong promosi. Karena ini adalah kebanggaan katong orang Maluku, terutama katong orang Ambon. Karena benteng ini cuma ada di Hila, di negeri Hila, tapi ini adalah hak milik orang Indonesia secara keseluruhan, khususnya orang Ambon secara khusus, ya. Jadi ini adalah bukan milik orang Hila, tapi ketong orang Indonesia punya, khusus ketong orang Maluku, dan lebih terkhusus lagi ketong orang Ambon punya semua. Dan ketong mari kita menghimbau kalau datang ke sini, ketong sama-sama menjaga dan melestarikan benteng Amsterdam tersebut. Baik, kiranya begitu saja pertanyaannya, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih.